Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Demikian tadi pentas seni dari asuhan dari Bapak Radin, yaitu dari Beksi Mandala Putra Putri. Dan yang ketiga ini adalah dari Saung Senan Perigi Baru di bawah asuhan Bapak Andika. Dan mudah-mudahan terhibur. Selamat menyaksikan. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanan, kiri, tengah, siap sempurna. Siapkan. Pukul. Tarik. Singkur. Lepas. Pukul. Tarik. Singkur. Lepas. Pukul. Pukul. Singkur. Lepas. Pukul. Pandut. Pukul. Pukul. Singkur. Lepas. Pukul. Pandut. Pukul. Pukul. Bergerak. Beri salam. Assalamualaikum. Hormat Islam. Kedua. Kanan. Kiri. Tengah. Siapa? Ya, tepuk tangannya bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Buka kaidah. Tarik. Pukul. Gebrak. Demikian tadi. Oke, terima kasih dari Padepokan Saung Senan Perigi Baru. Dan yang terakhir ini ada dari Jaki dan kawan-kawan. Ya, ini cilik-ciliknya Pak Pembina. Oh, ini juga. Ayo, tepuk tangannya, tepuk tangannya. Ayo, Jaki dan kawan-kawannya maju. Ya, silakan. Beliau usianya baru masuk 6 tahun lah ya. Tapi dia pukulnya udah bagus nih Pak Haji. Ini dia masih peserta didiknya Bapak Radit, Putra Putri Betawi. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya. Mudah-mudahan beliau menjadi penerus persilatan ini dan menjadi sebuah kebanggaan buat orang tuanya. Amin. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak-bapak dan juga para undangan sekalian, demikian tadi acara seni kita ya, selaku tuan rumah
beliau menyuguhkan 3 kategori anak-anak usia dini dan juga sudah dewasa. Dan buat bapak-bapak dan juga ibu-ibu mungkin yang mau bergabung ikut dalam Persatuan Bela Diri Beksi Putra Putri Betawi bisa menghubungi langsung ke Padepokan Pak Radin ini. Siapapun itu boleh saja. Mana dia? Bapak-bapak sekalian, Mana dia? marilah sama-sama kita dengarkan Di mana dia? arahan dari Dewan Pembina Paseban Raya kepada Bapak Babe Ridwan Saidi. Waktu dan tempat saya persilakan. Sini aja ya. Siap, Beh. Di situ aja, Beh. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak. Bang, Bang. Pak Muhammad Ali. Hidupin lagi. Saya berada di tengah. Hidupin dulu, Le. Ya, halo. Saya berada di tengah-tengah silat yang jago. Jadi ada hal-hal kalau sejauh yang saya telusuri dalam sejarah tadi saudara PGSEI Bang Ade. Si Syah Bandar dari Minang nggak sepenuhnya salah. Syah Bandar itu mengacu kepada Syah Bandar yang terkenal di Sunda Kelapa, yaitu Kelima Kasim namanya, gelar julukannya Watuju. Wah, hitam. Dia menjadi Syah Bandar 1512 sampai 1550. Dia yang atau orang lain yang menamakan pengajaran silat dia itu sebagai Syah Bandar. Dia itu ada darah Minang, lama di Malaka, baru direkrut jadi Syah Bandar di Pelabuhan Kalapa. Di Jakarta nggak ada kerajaan, jadi pembagian kekuasaan itu kuasa adat. Kuasa adat itu kontrol atas kepemilikan tanah. Kemudian zona ekonomi. Lalu yang ketiga baru kerajaan. Daerah seperti Bandar Lampung, Banda Aceh, Bandar Sunda Kelapa, Banjar Masin, itu daerah zona ekonomi. Kalau Banjarmasin kemudiannya jadi kerajaan. Kalau Bandar Lampung, Bandar Sunda Kelapa, dia tetap zona ekonomi, tapi mereka mempunyai pasukan keamanan yang dinamakan penyaringan atau penjaringan yang kita kenal sebagai nama. Nah itu belajar silat. Silat yang diajarkan oleh Waitem, karena dia ada darah Minang yang disebut oleh Bang Ade itu sebagai Syah Bandar. Tapi di Jawa Barat juga dikatakan aliran Syah Bandar atau di Jawa Barat, itu juga nggak salah. Karena Waitem pada tahun 1550 dia ke Sumedang. Di Sumedang itu dia bawa golok emas dan sarung emasnya, dan sekarang ada di Museum Sumedang. Dia mau bertemu Prabu Gesan Ulun, karena Prabu Gesan Ulun itu akrab dengan Kerajaan Mataram. Sunda Kelapa memerlukan bantuan keamanan dari Kerajaan Mataram. Dan memang faktanya kemudian ada Matraman, ada Kampung Jawa, ada Pulau Untung Jawa. Di situ berdatangan tentara dari Matraman. Tapi kemudian Waitem betah di Sumedang, nggak kembali ke Jakarta, dan mengajar silat di Sumedang, dan makamnya ada di Wanayasa. Belum setahun saya ke sana, dan istilah-istilah yang digunakan memang sama dengan yang saya dengar
Di Jakarta itu di Sawah Besar, kenalnya. Sabandar saya nggak tahu lagi sekarang apa masih ada apa enggak. Jadi dia mencakup 3 wilayah, Jakarta, Purwakarta, karena Wanayasa masuk Purwakarta, lalu ini itu pada mulanya berkembang. Nah, saya tidak mengerti silat, tapi sejauh yang saya perhatikan, silat itu mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah geometri, bentuk-bentuk garis seperti ada dalam skriptologi Arab. Alif dalam skriptologi itu namanya lor, karena kemiringannya itu ada 5 derajat. Dia tidak bisa tegak lurus. Lam itu banyak pukulan-pukulan begini, itu kan lam. Ya kan? Nanti kita ketemu kaf pada gerakan kaki. Pada gerakan kaki ketemu kaf. Jadi hampir yang saya perhatikan, gerakan-gerakan silat itu mengandung unsur-unsur geometri yang ada dalam skrip Arab. Tetapi kalau kita memperhatikan gerakan-gerakan silat itu ada keseimbangan. Jadi dia mesti simetris. Kalau habis dia bergerak begini, ya kan, tarik ke sini ke tengah, dia bergerak sini lagi tarik sini ke tengah. Karena prinsip penciptaan alam itu adalah tafawuti wal futuri, berimbang dan pada fitrahnya. Kita nggak mengerti kenapa diciptakan belatung. Kita nggak tahu belatung itu menyeimbangkan apa. Kita nggak tahu. Karena keseimbangan itu, tafawut itu harus dijaga. Itu di dalam silat, dia mesti simetris. Silat aliran apapun, gerakan-gerakan dia mesti simetris untuk menjaga keseimbangan. Dengan adanya apa itu geometri, simetrikal, lalu ada frekuensi, ada getaran. Kalau dia ngunyang dia ada getaran frekuensi. Dari frekuensi itu baru muncul energi. Nah, ketika kita melakukan mengganggu keseimbangan alam dengan merusak alam macam-macam, dengan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak patut, itu merusak gelombang udara, frekuensi udara, lalu keseimbangan alam terganggu. Dan ketika keseimbangan alam itu terganggu, dia akan mencari keseimbangan baru. Misalnya dia begini atau dia begini, dia akan mencari keseimbangan baru. Ketika dia mencari keseimbangan baru, itu terjadi kontraksi dengan sekitarnya, muncul bencana dan wabah. Saya maaf kalau ada tenaga medis sini, saya nggak pernah percaya COVID itu adalah kuman. Kita lihat Vietnam, tidak satu yang mati. Tetapi orang Vietnam itu bahkan meminta juga orang-orang Islam dan mualim-mualim Islam untuk berdoa. Kita di sini nggak ada yang berdoa. Nggak ada. Gitu. Minta maaf, mohon ampun dan sebagainya nggak ada. Tetap dianggap itu sebagai persoalan medis belaka. Saya tidak anti medis, tapi saya lebih meyakini ini ada keseimbangan alam yang terganggu. Dan susah. Kalau kita baca di Al-Quran, Pak Ustadz lebih jago, ya kan? Sekolah di sana kan banyak sekali cerita-cerita tentang bencana. Bencana apa? Karena apa? Karena dia berbuat homoseks, kan gitu. Karena apa? Karena dia zalim. Kezaliman dan perilaku yang tidak senonoh itu akan mengganggu keseimbangan alam. Kalau keseimbangan alam terganggu, alam itu akan mencari equilibrium. Re-equilibrium itu keseimbangan kembali. Gerakan dia itu menimbulkan kontraksi. Kontraksi itu melahirkan bencana, melahirkan wabah.
bahwa infrastrukturnya itu namanya wabah, iya. Tapi kan kita mau cari sebab muasalnya, ya kan? Bahwa itu wabah, itu kuman, salah. Tapi sebab muasalnya apa? Itu yang saya rasa kita lihat juga Paus di Vatikan memimpin doa itu udah hampir 7 bulan. Ketika wabah di Italia menghebat, di sini nggak ada. Hadirin sekalian, jadi silat itu kalau gerakan-gerakannya diproyeksi di dalam gambar, itu akan terlihat geometri-geometrinya. Akan terlihat getarannya, frekuensinya akan terlihat, dan baru dari situ muncul energi yang orang bilang tenaga dalam. Sebenarnya energi itu suatu proses yang dilahirkan. Saya barangkali kita ada tukar pikiran sendiri tentang apa itu tenaga dalam dan sebagainya. Bisa itu dinamakan tenaga dalam, tapi itu ada energi yang lahir dari proses kombinasi geometri, kombinasi simetrikal. Semuanya melahirkan itu. Jadi maaf Pak Ustadz ya, kalau kita baca kitab tafsir, ya sih kita lihat di bawahnya hanya Allah yang tahu artinya. Kapan Al-Quran buat kita? Kok dikembalikan lagi? Ya maaf ya, kok dikembalikan lagi? Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. 39 Fawaatihus Suwar semuanya dikembalikan ke Allah. Saya pergi ke IAIN. Tadi ada saudara saya ini juga tamatan IAIN. Saya tanya apakah di sini diajarkan skriptologi enggak? Kalau kita nggak mempelajari skriptologi, maka kita tidak akan memahami Fawaatihus Suwar yang terdiri dari konsonan tunggal atau kolektifan konsonan yang terbanyak adalah 5 dalam Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Jadi kalau ada gerakan-gerakan geometri segmen circle, lengkungan, kemana dia? Ke barat atau ke timur? Yang mengandung energi itu ke barat. Rak itu ke barat. Rok kita bacanya waktu ngaji, saya dulu bacanya rak, sekarang jadi rok, ya kan? Rak itu ke barat, ya energi. Kalau ha atau kaf itu barat timur. Jadi energi dari berbagai penjuru juga sedot. Itu yang kita lihat dalam gerakan-gerakan kaki. Kita lihat itu semua dalam gerakan kaki para pesilat. Jadi ini sebenarnya wa item itu yang mampu dicatat. Sebelum itu sudah ada yang mampu dicatat. Kalau kita membuat sejarah, bukan dongeng. Kalau dongeng sih gampang lah ya gitu. Kalau sejarah kan susah. Jadi yang mampu dicatat adalah wa item 1512 1550. Tapi sebelum itu bukan berarti ini nggak ada. Cuma catatannya kita nggak punya. Nah sekarang kita sebelum membentuk komunitas seperti sekarang, kan kita berada dalam gua. Itulah tempat pelindung. Ada yang tinggal di atas pohon, ada, tapi nggak banyak. Etnik yang tinggal di atas pohon itu kebanyakan gua. Turki aja dari gua, Hatal Khuyuk, Ain Ghazal di Jordan juga gua. Semua keluar dari gua. Bagaimana kehidupan dalam gua? Kehidupan di dalam gua, kita tidak boleh makan pasangan orang. Dan saya ada membaca penelitian terhadap suku Amazon, potongan rambutnya sama, segala macam sama, tidurnya di hutan. Lu nggak makan tuh bini temen lu? Enggak. Nggak boleh. Saya makan bini saya sendiri. Kan mukanya sama. Bagaimana caranya lu tahu
Itu bini lo atau bini temen lo? Dari bau kan? Jadi itu sudah ada. Saya tidak bicara kehidupan sebelum gua karena itu wilayah kitab suci. Saya nggak masuk. Kehidupan gua begitu. Jadi sudah ada adab, sudah ada pemimpin. Gen Tuhan. Ya. Gen Tuhan. Iya, sudah ada pemimpin, ya kan? Sudah ada. Karena yang menentukan pemimpin. Hari ini nyari kijang, hari ini nangkap ikan, itulah pemimpin, makanya dia berombongan-berombongan. Tetapi yang kita tidak bisa mengerti, di gua Kalimantan, gua di Sulawesi, gua di Flores, gua di Sumatera, ada itu. Kan dia belum ada Android, gimana ngirimnya? Sabar. Mesti ada telapak tangan, ribuan tahun sudah. Ini belajar, siapa meniru siapa? Itu nggak bisa kita tahu. Apa mereka berpergian? Perahu belum dikenal sampai dengan kedatangan orang Maya 3000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Ini yang dinamakan orang-orang yang pandai dalam bidang apapun, termasuk pencaksilat. Dalam tingkat puncak pemikiran tertentu, tinggal di Rempoa, satu lagi tinggal di Rawa Bebek kota, puncak pemikirannya akan sama. Apa yang dipikirkan oleh misalnya Bang Ali, ya kan, kalau Betawi Bang itu aja panggilan, beda sama kakak. Seperti Tenabang kan artinya panggilan bumi, itu kan ada gua di situ. Di bawah mihrab Masjid Al-Makmur. Istiqlal juga gua saya masuk. Jadi itu Bang itu artinya panggilan, kita memanggil tetap. Jadi Bang Ali sama Bang Kokim kali yang ada di Rasulullah di Rawa Bebek. Apa yang Bang Kokim lagi pikirin pada suatu saat puncak pemikiran dia tertentu, itu akan nyekrut. Nah itu yang wilayah ini yang memang agak sulit, jadi beyond the reason, kadang-kadang jadi di luar akal sepertinya. Gitu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, inilah kebudayaan, peradaban. Penca artinya pura-pura. Handwaving itu orang Belanda, dia menggunakan yang pura-pura. Penca berarti bukan menipu, bukan nipeng, beda. Dia berpura-pura. Itu adalah bagian dari kebudayaan. Saya juga mengurusin soal ini di Jakarta dan capek. Capeknya sama Pemda. Zaman berzaman Pemda nggak ada yang hirau dengan kebudayaan. Itu zaman berzaman. Zaman berzaman. Jadi Pak Seban ini, ya harus mengurus, saya juga harus urus. Harus urus, kadang-kadang udah jatuh tempo, dikajak kayak orang ambil rapot. Nanti tahun depan semester pertama, ini saya kan bukan lagi ambil rapot. Jadi itu paling berat pekerjaan ini yang Anda tempuh semua, yang saya juga sudah tempuh. Barangkali saya lebih dulu, usia saya 78, saya udah tempuh. Ini, itu memang berat. Kecuali Kalimantan, nggak ada provinsi yang hirau dengan kebudayaan. Jual 4 atau 5 sekarang provinsi di Kalimantan. Oh, Kalimantan bagus ya Pak? Kalimantan? Nah, itu hal yang berat. Ada kan dia ada APBD-nya budaya, lalu kita disuruh hibah. Nah, dia kan anggaran pembinaan kebudayaan kan ada di APBD, kok kita dioper ke hibah. Begitu. Jadi itu yang harus betul-betul tekun, karena itu hak kita. Kenapa kita harus bulat mengurus ini? Itu adalah hak kita. Betul. Ya kan, kecuali itu bukan hak kita, itu hak kita. Jadi hadirin, ini pilihan Anda. Masing-masing punya pilihan. Konsekvenlah dengan pilihan Anda, karena itu nanti ada manfaatnya kalau tekun dijalankan. Dan kalau tekun Anda renungkan, kenapa gue bergerak begini, kenapa gue begini,
Ya kan ini kan jadi dal. Di dalam tradisi Arab, geometri dal itu artinya pintu terbuka. Nah, berpikir hal-hal yang seperti ini, insya Allah ada manfaat. Begini ya, ada istilah menguatkan imunitas tubuh. Pakai vitamin kagak, saya nggak tanggap ke vitamin dengan ini. Kita, saya kagak ke dokter, bukan saya anti modern. Paling saya beli obat warung di tukang rokok. Bang saya kalau mencret kita hajar dulu kolak, kan ada stok ceret. Kenapa enggak? Otak itu jangan dibiarin masuk. Kalau tahu Einstein usianya 70-an begitu, dia apa namanya ininya masih kencang. Karena ketika dia wafat, sel otak kita sama media jumlahnya 2 juta, tapi dia mati terpakai 300.000, udah begitu bisa nyiptain listrik. Kalau mati terpakai 500, dia nyiptain apa? Begitu. Kalau otak kita mati nggak terpakai untuk urusan nggak benar, untuk hasad, untuk sirik, untuk dengki, membenci orang, untuk berpikir yang jahat. Dia mati, istilahnya mati nggak terpakai. Kalau dia mati nggak terpakai, maka dia akan menjadi cairan yang menyumbat jalan darah ke otak. Itu menjadi tumor, itu menjadi kanker, itu menjadi stroke, dan ada lagi penyakit-penyakit yang belum dikasih nama. Setuju. Ya, yang baru dikasih nama kan nggak banyak, penyakit yang belum dikasih nama. Karena itu, Anda sebagai pesilat, ada yang Anda pikirkan, bukan nggak ada. Pertama adalah berjuang menghidupkan komunitas Anda, guru-guru Anda. Nggak ada penghormatan sama sekali terhadap guru silat. Nggak ada penghormatan sama sekali. Itu satu hal yang harus dipikirkan, harus berjuang berpikir. Kemudian Anda berpikir profesi Anda sebenarnya ngapain mau bergerak begini, ngapain mau bergerak begitu. Itu dipelajari. Itu akan menyebabkan pada suatu hari Anda lapar. Perut dan otak itu laparnya dan rakusnya sama. Tapi beda. Kalau kita misalnya perut ya, ini hari hadir di acara Paseban. Paseban kan artinya pentas. Hadir di acara Paseban, wah ada salak, ada kue ginian, kue PPE, ada pisang, kita beri. Besok kita kagak ada duit, mau hajar pempek, kedelainya nggak ada. Pabriknya juga ngasuh. Mau hajar tahu sama aja, lu apa yang kita hajar, ya kan? Yang hajar paksa ikan tembang, ya kan? Perut mau. Siangan dikit ketemu temen, ajakin makan soto Betawi, perut mau, tapi otak mau. Kalau satu hari Anda sudah mulai merasa bosan dengan suatu paket informasi, itu artinya sel-sel otak Anda sudah berfungsi. Dia mencari yang lain. Terus dimakin meningkat. Maka dia sel otak dipakai akan atau tidak dipakai dia mati. Tapi bedanya kalau dia mati terpakai, dia akan menimbulkan dalam bahasa Islam yang sekarang udah kagak dipakai lagi sekitar 50 tahun, ingat saya, afiat. Oh, sehat Udah walafiat. nggak dipakai lagi. Siapa yang nggak pakai kan ente dia sehat, udah. Ya kan? WA terima, mudah-mudahan sehat ya. Afiatnya menjadi lupa ya. Kita nggak pakai istilah kita sendiri. Padahal afiat itu nggak ada terjemahnya di dalam bahasa yang manapun juga. Betul. Nggak ada. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kita nggak perlu benci, ya kan? Juga nggak perlu gila-gila sama orang. Bakal apa, ya kan? Buat apa kita gila-gila sama orang?
Urusannya apa? Buat apa urusannya kagak ada. Kita normal aja kecuali terhadap baginda Rasul dan Allah SWT. Kan kepada manusia kita sama aja, ya kan? Sama aja kita saling menghormati. Kita di Jakarta nggak ada kerajaan. Ada yang bikin kerajaan nggak kenapa-napa, kan semuanya variabel ekonomi yang harus dipakai untuk mengkaji. Orang di sini efisien. Yang manggul-manggul raja kan mesti dibayar. Dikasih singkong maka dia mau. Ya kan? Berarti tidak ada kerajaan sebelum abad 10 Masehi. Karena uang beredar mulai masuk abad ke-8, edaran yang luas abad 10. Raja mau kawin lagi, dia pakai kas istana. Nah orang di sini banyak orang-orang kayak di Saparua, Banda Neira, nggak bikin kerajaan, ya pertimbangan itu mau efisien. Tapi kita mau hormati yang bikin kerajaan. Ya kan? Coba kalau bikin kerajaan itu harus kita lihat variabel ekonominya, seberapa jauhnya dengan pelabuhan. Itu harus jelas. Kalau kejauhan pelabuhan ya begini, karena kehidupan itu di pelabuhan zaman itu, ya kan. Kalau sekarang kan di pedalaman juga bisa, ya kan, kita jual aja tuh sawah kita jadi apa namanya yang sekarang tuh ya Apartemen. apa sih namanya itu, rumput-rumputan tuh. Bukan yang dilarang juga sama luar negeri, nggak boleh diekspor. Ganja. Bukan, itu mah dari zaman dulu. Oh, sorry. Adalah saya lupa nih Ali. Jadi intinya ini adalah silat ada unsur seni, ada unsur pikiran. Jadi bukan ada unsur yang rasional, bukan semata-mata seni, tapi ada unsur yang rasional dan kita bisa menerjemah aliran apapun silat itu, kita gerakan-gerakannya kita bisa terjemah. Lalu kita membaca geometrinya, lalu kita mengerti sebenarnya apa yang dia mau katakan dengan aliran silat yang seperti itu. Apa pesan dia dengan aliran silat seperti itu? Saya kira itu hadirin dan hadirat yang bisa saya sampaikan di depan pesilat-silat, dan ada guru yang jadi bapak ya kan, Pak Didi dan sebagainya. Saya bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Kan begitu. Jadi kalau kata Ustadz yang berhadir, sampaikan kepada yang tidak berhadir. Kan gitu ya. Pahalanya 70. Iya. Umpama yang tidak berhadir, dia sampaikan lagi kepada orang yang tidak berhadir yang lain, 70 lagi kita kebagian. Ya kan begitu ya. Fonetik. Ya, mohon maaf. Ini biasa kalau orang sini kan bercanda. Iya. Dan saya mohon pamit juga. Ini tamu saya ajak, kita nih mau ngancok nih. Jadi belum sempat ngobrol-ngobrol acak, saya seret aja ikut ke mobil. Jadi saya permisi ya. Semuanya. Pak RW juga ya. Pak Mamat. Bareng. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan dari pembina Paseban Raya Bapak Babeh Ridwan Saidi. Mudah-mudahan